Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Mawar Indah Permata dari Teknologi Pangan 2018. Pada video kali ini akan melakukan review makanan dengan menggunakan uji threshold. Apa sih uji threshold itu? Uji threshold merupakan suatu metode ilmiah yang digunakan untuk menafsirkan atau menganalisa suatu produk melalui indera manusia. Salah satu manfaat dilakukannya uji threshold ini adalah untuk meminimalkan resiko dalam pengambilan keputusan selama pengembangan suatu produk. Yang akan diuji pada video kali ini adalah makanan dengan rasa manis, asam, asin, pahit, dan umami. Makanan dengan rasa manis yang akan diuji adalah coklat. Coklat di sini menggunakan 3 merek. Langsung kepada merek pertama, yaitu adalah Dairy Milk. Sebelum dilakukan pengujian, alangkah lebih baiknya minum terlebih dahulu. Kemudian juga dapat dilihat bahwa tekstur dari Dairy Milk ini dia lembek, berbentuk batangan coklat. Ketika dimakan, coklat Dairy Milk ini lelah di mulut dan memberikan rasa yang sangat manis. Rasa manis ini seperti campuran dari coklat dan susu. Dan beberapa ada yang menempel di dinding-dinding gigi. Lanjut pada merek yang kedua, yaitu ada Silver Queen. Memiliki tekstur yang lebih keras daripada Dairy Milk. Dan di dalam Silver Queen dapat dilihat dia berbentuk batangan dan di dalamnya terdapat coklat mete. Coba. Silver Queen ini rasanya manis dan manis coklatnya sedikit renyah, namun tetap leleh di dalam mulut. Mungkin renyahnya itu dari kacang mete almond, kacang metenya ini yang terasa. Dan dia lebih baik lagi tidak menempel pada dinding-dinding rongga mulut begitu. Dan lebih enak untuk dikonsumsi atau untuk ditelan. Sedangkan untuk warnanya, keduanya memiliki warna yang sama. Sebelum ke produk ketiga, kita minum dulu. Lanjut pada merek yang ketiga, yaitu KitKat. Dapat dilihat bahwa KitKat ini coklatnya menempel pada kemasan dan sepertinya sudah sedikit leleh, sehingga susah untuk dibuka. Nah, ketika dilepas, terdapat wafer di dalamnya dan kemudian dilapisi oleh coklat di luarnya. Sedangkan untuk bentuknya, mungkin ini harusnya batangan ya, mungkin karena leleh terkena suhu ruang atau bagaimana. Kita langsung saja coba rasanya. Meskipun penampilan coklatnya sudah seperti ini, tapi rasanya enak. Dia manis, tapi manisnya tidak lengket dan dapat ditelan dengan mudah, tidak kesat di lidah atau di gigi seperti itu. Dan ada sensasi crunchy-nya dari wafer di dalam KitKatnya ini. Bahan baku utama dalam pembuatan coklat yaitu adalah kakao, dimana kakao itu banyak sekali mempengaruhi sifat-sifat dari coklat tersebut. Seperti pada Dairy Milk. Dairy Milk ini dia mengandung lemak kakao dan susu. Nah, susunya ini membuat teksturnya dia lebih lembut dibanding dengan dua coklat yang lain. Untuk warna, ketiganya memiliki warna yang sama, yaitu coklat. Nah, ketiga tekstur coklat ini ketika di suhu ruang dia bentuknya padat, namun ketika dikonsumsi dia akan meleleh. Kenapa sih dia meleleh? Coklat ini meleleh karena dalam proses pembuatannya menggunakan lemak kakao, di mana sifat dari lemak kakao ini dia memiliki sifat yang unik. Dia dapat bersifat padat, berbentuk padat ketika berada pada suhu ruang atau suhu 27 derajat Celcius, dan dia akan meleleh ketika berada di suhu 30 derajat Celcius atau di dalam rongga mulut, berkisar suhunya 30 derajat Celcius. Rasa dari ketiga coklat ini pastilah mereka manis. Nah, manis ini dari apa? Selain dari sifat kakao atau bahan bakunya sendiri, coklat ini juga ditambahin perisai sintetik, dimana perisai sintetik tersebut mempengaruhi atau memberikan rasa manis kepada coklat. Selain perisai sintetik juga ada gula. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi rasa coklat yaitu adanya senyawa kimia, suhu dalam pembuatan coklat, konsentrasi dan interaksi dengan komponen rasa yang lain. Nah, seperti rasa manis yang salah satunya dipengaruhi oleh gula yang dia berinteraksi dengan kakao, bubuk kakao, dan dengan perisai sintetik lainnya, atau dengan natrium
yang terkandung dalam proses pembuatan coklat. Ketiga produk ini memiliki warna coklat yang sama. Warna coklat ini timbul karena penambahan pasta kakao atau dari sifat bahan baku kakao tersebut sendiri yang memiliki warna coklat. Jadi produk olahannya pun berwarna coklat. Untuk aroma dari ketiga coklat ini yang paling tercium aromanya adalah aroma dari Silver Queen. Nah, apa sih yang mempengaruhi aroma ini? Aroma dalam coklat timbul dari hasil hidrolisis protein dan sukrosa biji kakao yang menghasilkan asam amino dan gula reduksi. Lanjut pada rasa yang kedua, yaitu rasa asin. Nah, pada rasa asin, kita mengujinya dengan menggunakan produk keju. Uji pada merek yang pertama yaitu Procis. Produk Procis teksturnya lunak, baunya keju, rasanya enak, asinnya pas, tidak terlalu asin seperti garam, dan tidak menempel pada rongga mulut atau lengket pada lidah. Lanjut pada snack. Warna keju Mac dan Procis memiliki warna yang sama, memiliki ukuran yang sama juga jika dibanding dengan Procis. Untuk tekstur, keju Mac ini lembut, dan lebih tidak mudah patah jika dibanding dengan Procis. Untuk rasa, keju Mac memiliki rasa yang lebih asin dibanding dengan Procis, dan sedikit lebih lengket atau menempel pada lidah-lidah, pada rongga mulut setelah gigi, tapi enak. Untuk aroma, lebih tercium aroma kejunya dari Mac, keju Mac, daripada Procis. Merek yang ketiga yaitu Kraft. Sebentar. Ukuran keju memiliki keju slice memiliki ukuran yang sama. Mana tadi? Dan Procis dan Mac memiliki warna yang hampir sama. Sedangkan untuk Kraft memiliki warna yang lebih terang daripada kedua merek tersebut. Untuk tekstur, di antara ketiganya yang paling mudah patah atau lembek adalah Kraft. Untuk aroma, Kraft juga yang paling beraroma jika dibanding dengan Mac dan Procis. Untuk rasa dari keju Kraft ini, dia pas dan tidak begitu menempel di rongga-rongga mulut atau di sela-sela gigi. Namun jika dibanding dengan Mac, tetap rasa asin lebih terasa pada keju Mac. Seperti coklat yang menggunakan bahan baku kakao, keju pun dengan bahan baku susu mempengaruhi sifat-sifat dari keju yang dihasilkan. Pengaruh susu pada tekstur
Yang pertama itu koagulasi susu tersebut selama proses pengolahan, di mana koagulasi tersebut dipengaruhi oleh kadar protein yang mempengaruhi kepadatan keju yang dihasilkan, serta kadar lemak dari susu tersebut. Semakin tinggi kadar lemak dalam susu, maka keju yang dihasilkan akan semakin lembut, harum, dan menarik. Selain susu sendiri, terdapat kandungan kadar air, di mana kadar air yang kurang dari 80%, maka keju tersebut termasuk dalam kategori keju lunak. Ketiga keju ini memiliki rasa asin dengan tingkatan yang berbeda. Nah, rasa asin ini dipengaruhi oleh komposisi klorida, sitrat, dan garam-garam mineral yang ada dalam susu sebagai bahan baku pembuatan keju. Sedangkan untuk warna keju juga berasal dari susu. Susu memiliki kandungan karoten dan riboflavin yang menyebabkan susu menjadi warna kekuningan sehingga diturunkan kepada turunan produk olahannya, yaitu keju. Sedangkan kejunya berwarna kuning. Lanjut pada produk yang selanjutnya, yaitu produk dengan rasa asam. Saya sudah mencoba untuk mencari dengan rasa yang sama, namun hanya menemukan rasa yang benar-benar berbeda di apotek dekat rumah, di 4 apotek dekat rumah dan supermarket. Oke, langsung saja ke yang pertama adalah Tonsei dengan rasa jeruk. Bagaimana rasa asam dari vitamin Tonsei rasa jeruk? Rasa asam dari Tonsei ini masih dapat diterima. Teksturnya benar-benar keras. Dan susah untuk digigit. Ketika digigit, rasa asamnya akan semakin keluar. Rasa asam Tonsei berikan aftertaste yang tidak begitu kuat atau tidak begitu terasa di dalam lidah. Coba. Rasa asam Tonsei dengan rasa jeruk cukup hilang ketika diminum dengan air. Lanjut kepada selanjutnya, itu bitter rasa lemon. Sama seperti Tonsei, bitter memiliki tekstur yang keras. Ketika digigit, ketika gigitannya semakin banyak, maka akan semakin banyak rasa asam yang terasa. Bahkan ini lebih asam jika dibanding dengan Tonsei rasa jeruk. Semuanya terasa lebih baik setelah minum air putih. Lanjut ke vitamin dan rasa anggur, rasa blueberry. Benar, rasa blueberry. Warnanya lebih merah, yang ini tadi kuning dan yang ini orange. Kita coba. Sama seperti kedua tablet sebelumnya, vitamin rasa blueberry ini juga bertekstur keras. Namun untuk rasanya, sebelum vitamin ini dihancurkan, dia sudah mulai mengeluarkan rasa asam. Sedangkan untuk VC dan Tonsei membutuhkan ukuran yang lebih kecil untuk mengeluarkan rasa asamnya, walaupun sudah mulai terasa asamnya pada pertama kali merasakan. Semakin dikunyah vitamin rasa blueberry ini, semakin terasa asamnya. Nah, ketiga tablet ini memiliki tekstur yang keras sebelum terkena air. Namun setelah terkena air, ketiga tablet ini hilang, lunak, atau bahkan ketika sudah menjadi butiran kecil, dia akan larut. Kenapa? Karena kelarutan tersebut merupakan sifat dari vitamin C. Selain itu,
rasa asam tersebut, yang ini rasa asam ketiganya ini merangsang saliva untuk keluar. Terlebih lagi, jika rasanya terlalu asam, saliva akan lebih cepat keluar, dan vitamin ini akan lebih cepat habis dibanding dengan kedua ini. Sedangkan rasa asam ini muncul karena sifat dari vitamin itu sendiri. Vitamin C sering disebut sebagai asam ascorbat, sehingga itu membuktikan bahwa rasanya asam. Selain itu juga dalam pembuatan tablet diberikan perasa masing-masing rasa. Seperti ini rasa jeruk, yang ini rasa lemon, dan yang ini rasa blueberry. Nah, untuk warnanya sendiri hampir sama seperti perasa yang diberi perasa sintetik. Vitamin ini juga diberi warna sintetik yang aman untuk dikonsumsi jika sesuai dengan kadarnya, di mana pewarna sintetik itu memiliki stabilitas yang lebih baik dan tetap berwarna cerah ketika selesai proses produksi kapsul tablet dibanding dengan menggunakan pewarna alami. Lanjut pada rasa yang keempat, yaitu rasa umami. Rasa umami merupakan rasa gurih yang tidak memiliki rasa manis seperti gula, tapi rasanya juga tidak asin seperti garam. Jadi dia benar-benar gurih. Nah, untuk rasa umami ini menggunakan makanan ringan ekskudat, yaitu dengan merek Cikibol, Taro, dan Citos. Yang pertama langsung ke Citos dengan rasa jagung bakar. Untuk aromanya seperti klaimnya, benar-benar seperti jagung bakar. Untuk tekstur, dia renyah, berbentuk seperti ini, panjang, hampir seperti lonjong tapi berujung kecil. Dan untuk rasa, rasanya gurih dan terdapat tambahan rasa jagung bakar. Lanjut pada produknya, kita taruh ini memiliki aroma rumput laut dengan tekstur yang renyah, berwarna putih, dan terdapat serbuk-serbuk rumput laut. Rasanya gurih dan tentu saja terasa seperti ada tambahan rumput lautnya. Yang selanjutnya masuk ke produk ketiga, yaitu Cikibol. Sekali dibuka langsung tercium bau kejunya tanpa mendekatkan hidung. Yang selanjutnya, dia berbentuk bola, tidak cukup renyah, namun butuh kekuatan lebih karena mungkin diameter dan ukurannya lebih besar dibanding dengan keduanya. Yang ini lebih bulat, yang ini lonjong, dan yang ini lebih ke persegi. Dan dia pipih, yang paling pipih adalah Taro, sehingga yang paling mudah patah adalah Taro. Untuk rasa, Cikibol ini rasanya gurih, meskipun untuk gigitan pertama rasa keju dari Cikibol ini belum begitu terasa. Untuk yang kedua, rasa kejunya lebih terasa. Nah, untuk rasa umami disebabkan oleh adanya komponen monosodium glutamat atau yang biasa dikenal sebagai MSG. Masing-masing komposisi terdapat MSG. Nah, dan ribosa seperti garam 5-linosin monofosfat IMP dan 5-guanin monofosfat GMP. Asam glutamat merupakan salah satu jenis asam amino yang banyak terdapat di alam. Contohnya seperti di daging, unggas, makanan laut, sayuran, rumput laut, keju, kecap ikan, kecap fermentasi kacang, dan tomat dengan kadar yang berbeda-beda. Nah, untuk rasa, karena Taro yang ini memiliki rasa rumput laut, jadi penambahnya adalah rumput laut. Seperti
terlihat dari hijau-hijau, mungkin itu adalah penambahan dari rasa yang memberikan rasa rumput laut, butiran hijau-hijau. Untuk ini, di permukaannya terlihat serbuk-serbuk yang mungkin adalah merupakan perasa jagung bakar. Sama seperti yang ini, juga memiliki butiran-butiran di permukaan makanannya. Sedangkan untuk aroma extruded berasal dari penambahan margarin dan bumbu yang digunakan pada bahan pelapis. Bumbu bahan pelapis taro ya berarti seaweed atau rumput laut. Sedangkan ini kita rasa jagung bakar berarti jagung bakar, dan yang ini cheese balls rasa keju berarti bahan pelapis atau coatingnya adalah rasa keju. Untuk penampilan masing-masing memiliki warnanya sendiri-sendiri. Meskipun jagung bakar dan cheese ball sama-sama memiliki warna kuning, tapi pada cheese ball memiliki warna yang lebih keorenan, kuning keorenan, dan yang ini kuning sedikit kecoklatan. Pewarnaan ini perbedaan warna ini dipengaruhi oleh pewarna yang digunakan atau bahan dasar seperti keju, jagung bakar yang memang sudah ada pewarnanya. Namun pewarna itu aman untuk dikonsumsi dengan kadar tertentu. Oke, masuki rasa yang terakhir yaitu rasa yang kelima, rasa pahit, dengan sampel kopi menggunakan 3 merek yaitu Nescafe, Kapal Api, dan Kopi Luwak. Langsung saja kita coba. Aku coba yang Nescafe. Dari aromanya tercium kopi, tapi sedikit samar. Dan untuk serbuk kopinya, bagian Nescafe ini dia tercampur rata dengan air. Sedangkan warnanya sedikit lebih coklat kehitaman. Benar-benar pahit. Pahitnya tidak terima. Mungkin bagi pecinta kopi rasa pahit, Nescafe ini cukup pahit. Kemudian lanjut ke merek kedua yaitu Kapal Api. Di Kapal Api ini, ya, tidak seperti Nescafe, di sini masih terlihat ada serbuk kopinya. Sedangkan untuk aroma Kapal Api lebih khas, lebih tercium rasa aroma kopinya. Dan untuk rasanya tidak kalah pahit daripada Nescafe. Tapi karena ada serbuk-serbuknya, tetap saja pahit. Sebenarnya rasa pahitnya berbeda sih, cuman tetap pahit gitu. Dan untuk tingkat kepahitannya lebih pahit yang Nescafe menurut aku. Nah, selanjutnya itu kopi hitam luwak. Sama seperti Kapal Api, kopi hitam luwak juga masih ada serbuk-serbuk kopinya. Dan untuk aroma lebih kuat Kapal Api. Dan tapi luwak ini lebih kuat daripada Nescafe. Untuk rasanya ketiganya benar-benar pahit. Luwak ini juga pahit, Kapal Api pahit, dan Nescafe pun pahit. Ketiganya memiliki rasa pahit yang berbeda. Dan untuk tingkat kepahitan ini luwak, Nescafe, baru kemudian Kapal Api. Oke. Setelah dicoba, jadi apa sih yang mempengaruhi perbedaan rasa kopi itu? Yang pertama pasti dari kualitas biji kopinya, dan yang kedua adalah proses penyangraiannya. Yang paling mempengaruhi hampir sebagian besar dari sifat kopi ini. Yang pertama yaitu teksturnya. Tekstur pada penyeduhan kopi, tingkat kehalusan menjadi faktor yang mempengaruhi sensori kopi. Semakin kecil ukuran bubuk kopi, maka kopi akan terekstrak lebih maksimal. Namun demikian, proses tersebut akan menghasilkan rasa yang lebih pahit dan cepat. Butiran kopi bubuk mempunyai luas permukaan yang besar, sehingga senyawa pembentuk aroma dan cita rasa mudah larut dalam air panas.
Jadi dalam pembuatan kopi ini sebaiknya menggunakan air panas sehingga bubuk kopinya dapat larut. Seperti yang disebutkan tadi, tekstur kopi ini sendiri mempengaruhi rasa dari kopi yang dihasilkan, ukuran partikel dari kopi tersebut. Nah, selain itu juga ada suhu penyeduhan, di mana suhu penyeduhan yang tepat akan meningkatkan penerimaan konsumen dengan suhu yang ideal yaitu 62,8 sampai 68,3 derajat Celcius. Penyebab rasa pahit dari kopi adalah adanya kafein dan lamanya proses penyangraian selama pembuatan kopi bubuk. Semakin lama proses penyangraian, maka akan didapatkan cita rasa kopi yang baik, karena pahit yang dihasilkan dapat menghilangkan rasa asam akibat fermentasi. Kafein dari kopi membuat rasa dari kopi ini pahit. Oke, lanjut ke aroma kopi. Nah, aroma kopi ini merupakan salah satu yang khas dari kopi yang dicari-cari oleh penikmat kopi. Apa sih yang menyebabkan aroma kopi ini? Seperti yang disebutkan di awal bahwa penyangraian dan jenis kopi merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas dari kopi tersebut. Karena tujuan dari penyangraian tersebut sendiri adalah mengurangi kadar air, menimbulkan perubahan warna, dan pembentukan aroma spesifik. Hasil dari proses penyangkraian terdapatnya aroma volatil, terutama terbentuk bila biji kopi difermentasi dengan baik pada waktu tertentu. Jadi, proses fermentasi pun berpengaruh terhadap aroma dari biji kopi ini. Keasaman atau acidity dan rasa pahit atau bitterness terbentuk dari komponen non-volatil dalam kopi. Nah, jadi komponen dalam kopi membentuk rasa dan membentuk aroma. Salah satu komponen kimia kopi yang terdekomposisi bertahap seiring dengan pembentukan aroma volatil dan senyawa polimer adalah asam klorogenat. Jadi asam klorogenat ini yang menyebabkan aroma kopi memiliki aroma yang khas. Harum kopi. Oke, memasuki bagian akhir dari video, yaitu adalah kesimpulan. Di mana kesimpulan dari pengujian sensoris kali ini adalah sifat sensoris bahan olahan pangan seperti coklat, keju, dan kopi biasa dipengaruhi oleh bahan bakunya. Seperti coklat dengan bahan baku biji kakao membuat rasa coklat menjadi manis dengan penambahan gula dan perisa selama proses pengolahannya. Sedangkan keju dengan bahan baku susu membuat rasa keju menjadi asin dengan penambahan garam dan kandungan mineral dalam susu serta kandungan asli dari susu tersebut, sehingga kandungannya menurun pada produk turunan olahannya. Nah, kemudian yang adalah kopi dengan bahan baku biji kopi memberikan rasa pahit hasil dari proses penyangkraian biji kopi selama pengolahan. Dan rasa asam dari vitamin C berasal dari asam ascorbat itu sendiri, dan rasa umami pada makanan ringan ekstrudat berasal dari bahan tambahan pangan yang ditambahkan selama proses pengolahan. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan atau salah-salah kata. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.